Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandiego Febriansyah, NIM 2019 101 203 11065 dari kelas A. Guna memenuhi tugas dari dosen pembina Dr. Andes Muhammad Zufri, STMT, dengan mata kuliah Polimer dan Komposit dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian senyawa komposit. Senyawa komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisiknya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut atau bahan komposit. Slide selanjutnya yaitu tentang material komposit dibagi menjadi tiga. Material komposit yang pertama yaitu tingkat dasar. Tingkat dasar ini adalah pada molekul tunggal dan sisi kristal bila material yang disusun dari dua atom atau lebih disebut komposit. Material komposit yang kedua yaitu mikrostruktur, yaitu pada kristal phase dan senyawa bila material disusun dari dua phase atau senyawa atau lebih disebut komposit. Material komposit yang ketiga yaitu makrostruktur, yaitu material yang disusun dari campuran dua atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk atau komposisi dan tidak larut satu dengan yang lain disebut material komposit. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan penyusun komposit. Bahan penyusun komposit yang pertama adalah matriks. Matriks ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah MMC atau metal matrik komposit. Yang kedua adalah CMC atau keramik matrik komposit. Yang ketiga ada PMC, polimer matrik komposit. Selanjutnya ada reinforcement atau filler, yaitu komponen kedua dalam komposit yaitu penguat yang merupakan struktural konstituen yang menentukan struktur internal dari komposit. Sebagai penguat berarti dia berfungsi untuk memberikan penguatan pada komposit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat komposit. Yang pertama ada material yang menjadi penyusun komposit. Adalah karakteristik komposit ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun menurut rule of mixture, sehingga akan berbanding secara proporsional. Sifat komposit yang kedua adalah bentuk dan penyusun struktural dari penyusun, yaitu bentuk dan cara penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit. Sifat yang ketiga adalah interaksi antar penyusun, yaitu bila terjadi interaksi antar penyusun akan meningkatkan sifat dari komposit. Slide selanjutnya adalah perbedaan komposit dan alloy. Perbedaan antara komposit dan alloy terletak dalam sistem proses pemanduannya. Yang pertama adalah komposit. Komposit bila ditinjau secara mikroskopi masih ada komponen matrik dan komponen filler atau tidak saling melarutkan. Terus kalau alloy adalah terjadi perpaduan yang homogen antara matrik dan filler. Selanjutnya ada klasifikasi komposit. Dari komposit di sini ada bagannya. Di sebelah kiri itu ada particle reinforce, yang tengah itu ada fiber reinforce, yang sebelah kanan ada struktural. Dari bagan ini
kita bisa mengetahui bahwa klasifikasi komposit tersebut sangat cocok digunakan untuk bidang-bidang industri yang kita ketahui tentang material. Terus slide yang selanjutnya ada open mold proses. Proses pembuatan komposit. Yang pertama ada hand lay up. Seperti pada gambar di bawah ini, itu adalah contoh dan garis besarnya hand lay up. Yang kedua ada spray up. Yang ketiga ada filament winding. Slide yang selanjutnya ada close mold proses. Yang pertama adalah centrifugal casting. Yang kedua ada reinforced reacting injection molding. Yang ketiga ada resin transfer molding. Yang keempat ada vacuum infusion processing. Slide yang selanjutnya ada aplikasi material komposit, yaitu angkasa luar, contohnya komponen kapal, komponen satelit, komponen helikopter, dan lain-lainnya. Automobile itu adalah contohnya adalah komponen kereta, komponen mesin, dan lain-lain. Kalau di komponen mesin itu biasanya ada di bodi kendaraan, itu adalah ada kompositnya juga. Di komponen kereta itu terletak pada bagian bodinya juga. Contohnya seperti itu. Olahraga yang terakhir adalah olahraga dan rekreasi. Contohnya sepeda, raket tenis, stick golf, sepatu olahraga, dan lain-lainnya. Nah, demikian materi perkuliahan tentang polimer dan komposit yang Pak Jufri berikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, nun wal kolami wa mayasturun, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah, billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.